Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kita berkumpul bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita bawakan pujian yang berkata Yesus kemuliaan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kembali kami bersujud di bawah kaki-Mu Yesus. Kau baik, teramat baik Tuhan. Kau baik Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Pertama ya Tuhan bagi orang yang percaya ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Kau ya Tuhan. Apa yang terjadi juga ya Tuhan bagi bangsa negara ini ya Tuhan Yesus. Itu semua ya Tuhan, supaya kami semua harus bertawakal ya Tuhan di depan Kau ya Tuhan.
supaya kami lebih mengerti lagi ya Tuhan tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan memulihkan bangsa negara ini ya Tuhan Yesus dari segala penyakit suatu apapun termasuk virus corona ya Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya ya Tuhan, Kau akan memulihkan ya Tuhan. Di situ juga ada rencana-Mu yang indah ya Tuhan bagi bangsa negara ini ya Tuhan Yesus. Terutama ya Tuhan Yesus, bagi ekonomi bangsa negara kami percaya juga ya Tuhan Yesus, Kau akan memulihkan ya Tuhan. Kau akan melancarkan segala sesuatu apapun juga bagi bangsa negara ini ya Tuhan. Semoga tidak ada lagi yang kelaparan, pengangguran maupun kesulitan maupun susah apapun juga ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Kau akan memerdekakan ya Tuhan. Kau memberikan juga bagi anak-anak-Mu dibebaskan dari suatu dosa apapun juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih semua serahkan ke tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan juga ibadah kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Masih kita sambung dengan pujian saudara yang berkata, haleluya. Kita sambung dengan pujian. Haleluya. Ini lagu bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya?
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa agar kebenaran firman Allah yang kita akan dengarkan benar-benar melawat kita, mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kita, dan bahkan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kuasa Allah berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan segala kekuatan dunia, roh jahat, penguasa udara yang coba-coba ingin mengganggu, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kesempatan ini kami benar-benar dapat menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh kembali dapat bertemu walaupun melalui media sosial ini. Kita dapat beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa kita mempunyai kerinduan yang sama untuk benar-benar berjalan sesuai dengan kasih karunia dari Tuhan. Kesempatan ini kita akan melihat firman Allah, judul khotbah, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan salah satu hal yang menjadi kerinduan atau permohonan dari seorang Musa, di mana ketika itu bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa berada di gurun. Dan mereka akan mendekati tanah Kanaan, tetapi mereka kemudian berpikir bahwa mereka akan menghadapi bangsa-bangsa yang kuat, sehingga mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan penyertaan Tuhan. Sehingga dalam ayat ini kalau kita mempelajari bahwa ini adalah merupakan perkataan Tuhan sendiri kepada Musa bahwa aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Ini adalah merupakan satu perkataan yang dapat meneguhkan, menguatkan setiap siapapun dia yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa. Dan inilah yang menjadi kekuatan Musa di dalam dia memimpin bangsa Israel. Sebab dia sendiri tidak mampu, dia sendiri tidak kuat dalam menghadapi masalah yang di hadapan dia. Memimpin
Bangsa Israel itu tidak gampang, tidak mudah. Dikatakan oleh firman Allah mereka keras kepala, tegar tengkuk. Musa tidak mampu, Musa tidak bisa. Sehingga dia sangat membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan inilah yang diberikan oleh Allah kepada Musa bahwa kasih karunia dia ingin berikan kepada siapa yang dia inginkan. Dia ingin berikan kepada dia. Berbicara tentang kasih karunia, di dalam atau anugerah itu berasal dari bahasa asli Ken, bahasa Ibraninya, atau karis dalam bahasa Yunaninya. Nah, ini saudara-saudara merupakan satu bukti nyata bahwa Tuhan ada kepada orang yang percaya. Tuhan ada menyertai orang yang percaya. Memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang percaya. Orang yang mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Dan kalau kita kemudian memperhatikan bahwa di dalam perjanjian yang lama berbicara tentang kasih karunia, itu ditujukan kepada orang-orang tertentu atau bapak-bapak leluhur atau bangsa Israel, ya. Bangsa Israel mereka mendapatkan kasih karunia. Kalau di dalam perjanjian yang baru, maka kita dapatkan bahwa kasih karunia Tuhan itu menunjuk kepada penyelamatan manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui pengorbanan Kristus di Kalvari. Inilah kasih karunia yang Dia berikan kepada manusia, kepada orang yang percaya kepadanya. Khususnya kita di dalam perjanjian yang baru, ya, kita orang-orang di akhir zaman ini, di mana kita mendapatkan kasih karunia ini melalui korban Yesus di kayu salib. Itu hanya bisa dilakukan, itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Itu hanya bisa dikerjakan apa yang di atas. Dan manusia tidak bisa melakukan hal ini. Sebab manusia, firman Allah katakan, semuanya sudah berdosa. Tetapi Allah tidak ada dosanya, sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggalnya ini kemudian dikorbankan untuk menebus segala dosa manusia. Nah, untuk itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kasih karunia yang Tuhan kerjakan melalui Yesus yang dikorbankan di kayu salib, ini tidak tergantung kepada seseorang oleh karena kebaikan orang dan lain sebagainya, tetapi ini bergantung hanya kepada Allah yang menjadi sumber kasih karunia itu yang Dia berikan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Lalu kemudian kita lanjut bahwa di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini merupakan satu tanggapan yang harus diperlihatkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, maka kita harus menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dituntun, yang diinginkan oleh Allah agar supaya kita menjadi ciptaan baru. Tidak lagi melakukan apa yang tidak baik, dosa yang tadinya kita sudah tinggalkan,
betul-betul kita tinggalkan dan jangan lagi kembali kepada perbuatan itu. Itu yang akan membawa kita menghargai atau menghormati akan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan orang yang mendapatkan kasih karunia harus menghargai, harus menghormati. Jangan sampai apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama dikatakan, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi jangan sampai kasih karunia yang diberikan oleh Allah itu menjadi sia-sia. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus, dijauhkan dari kehidupan kita, tidak menghargai, tidak menghormati kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Kalau saya masih ada sampai sekarang ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya menghadapi satu penyakit yang dimana penyakit itu berawal dari mungkin munculnya sinus, lalu kemudian mencari jalan ke dokter, kami menemukan atau pergi ke salah satu dokter di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, dan kemudian dokter tersebut mulai memeriksa dan memberikan obat yang cukup keras sehingga berdampak kepada tubuh yang kemudian seringkali lemah, lemes, seringkali dingin, keringat dingin, kaki, kepala. Dan ini sangat membuat saya cukup menderita menghadapi akan hal ini. Tidurnya susah dan lain sebagainya. Tetapi inilah penyertaan Tuhan, inilah kasih karunia Tuhan, sehingga kemudian setelah karena dianjurkan oleh dokter tersebut untuk diperiksakan, mengambil darah di lab, dan keluar hasilnya, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan-jalannya yang terbaik, dan saya percaya juga ini adalah merupakan doa-doa dari jemaat GPDI Pada Mulia. Di grup semuanya memberikan dukungan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini adalah merupakan dukungan yang sangat kuat, yang sangat luar biasa. Seringkali saya juga berpikir dengan menghadapi hal ini, perasaan tidak enak dan lain sebagainya. Saya sampai ada doa kepada Tuhan, doanya begini, Tuhan, kalau ada dosa, kalau ada kekurangan,
Tuhan tolong ampuni, dan dengarkanlah doa-doa dari jemaat yang mendoakan saya. Inilah merupakan satu hal yang membawa saya sangat terpengaruh dengan keadaan, sehingga doa ini muncul. Dan puji Tuhan, setelah kami kembali ke dokter internis dan dia melihat hasil lab, dan kemudian dia katakan tidak apa-apa, saya langsung berkata puji Tuhan. Dia katakan bahwa hanya kekurangan cairan, kurang minum katanya. Jadi ini yang sangat saya syukuri, bahwa Tuhan memberikan jalan-jalannya. Kasih karunia Tuhan itu benar-benar saya alami sampai pada saat ini. Mari kita jemaat, kita mau menghargai, kita mau menghormati kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun keadaannya, karena seringkali kalau kita dalam keadaan baik, kita menganggap itu hanyalah merupakan suatu hal yang biasa. Tetapi ketika kita mengalami situasi yang membuat kita seolah-olah tidak berdaya, ingat bahwa kasih karunia itu ada untuk kita. Apa yang saya alami benar-benar terbukti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kemurahan. Dan itu saya alami secara pribadi. Dan biar ini pun merupakan satu hal yang mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kalau kita hidup sekarang karena kasih karunia Tuhan, hormati kasih karunia Tuhan itu. Kita mungkin mau belajar lagi untuk melakukan apa yang terbaik kepada Tuhan. Supaya benar-benar ketika kita menghadapi situasi yang menekan hidup kita, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyertai kita, yang sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap masalah yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini, dan saya minta kepada seluruh jemaat Tuhan, mari kita kembali mengingat, karena mungkin kita berada dalam keadaan yang sulit, seperti mungkin saya alami, mengalami tantangan dalam hidup. Ingat bahwa Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka yang Dia ingini untuk mendapatkan kasih karunia itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kami bersyukur lagi kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah, mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan, jamalah hati kami, agar firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hati kami. Benar-benar kami dapat menghargai, menghormati akan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus, berikan kemampuan untuk dapat mengerti kehendak dan rencana-Mu, keinginan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Supaya benar-benar kami dapat menjalani hidup ini bukan berdasarkan kekuatan kemampuan kami, tapi berdasarkan kuasa Tuhan
yang membawa kami untuk lebih mengerti dan lebih menyadari sesungguhnya kalau kami ada sekarang karena kasih karunia Tuhan. Jamahlah setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Allah pada saat ini. Kalau mereka dalam kesulitan, kalau mereka dalam masalah, penderitaan, kalau mereka mempunyai tantangan, apapun Tuhan Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan, bebaskan mereka dari masalah yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua jemaat dapat menikmati dan merasakan kasih karunia Tuhan ada senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya berkemurahan untuk memulihkan bangsa kami ini dari keterpurukan yang terjadi dan bahkan sementara terjadi dan bahkan mungkin yang akan terjadi. Tuhan jamahlah bangsa kami ini. Kalau ada dosa bangsa kami ini Tuhan tolong ampuni. Biar kiranya Engkau kembali mengangkat bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini. Putuskan mata rantai COVID-19 yang sementara terjadi di tengah-tengah bangsa yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian yang ada di negara ini. Tuhan, turunkan kasih karunia-Mu untuk bangsa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, buat pemerintah yang ada Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Biar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat lawatan Tuhan, buat berkat Tuhan. Di dalam kami mendengarkan firman Allah pada saat ini. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak. Persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Mulai pada saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.